yang kita baca ketika zikir, ruku' dan sujud. Ada banyak sekali, tapi yang saya sebutkan ada 6 model zikir. Model zikir ya. Ada 5, saya sebutkan 5. Pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha inda Muslim raqam 487. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi. Adalah Rasulullah membaca ketika rukuk dan sujudnya membaca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruhi. Ini doa Nabi membaca ketika rukuk dan sujud. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruhi. Ini dibaca ketika rukuk dan sujud. Zikir yang kedua datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah ini inda Muslim dan juga Bukhari, Muslim raqam 484, Bukhari raqam 817 dengan 4967. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Rasulullah yukthiru memperbanyak ayyakula untuk mengatakan fi ruku'ihi wa sujudihi ketika rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian yang nomor 3 datang dari hadis Hudzaifah rawahu Muslim annahu sallama an nabi. Hudzaifah salat bersama Nabi, fakana yaqulu fi ruku'i subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Ini yang sering kita baca dan kaum muslimin juga sering membaca ini. Dibedakan antara rukuk dan sujud. Kalau rukuk membaca subhana rabbiyal azim, kalau sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Tapi dua doa yang kami sebutkan di awal itu sama aja, dibaca ketika rukuk dan dibaca ketika sujud. Yang nomor 4, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Tayyib, hadis Ali rawahu Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam, kana idza raka'a, apabila Rasulullah itu rukuk, qal Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasa'a sam'i wa basari wa mukhi wa udhmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin. Wa kana yaqulu idza sajada, apabila Rasul sujud membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu fasawwarahu fa ahsana suwarahu fasaqqa sam'ahu wa basara fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini dibaca Rasul alaihi salatu wasallam ketika sujud. Kemudian yang kelima, di sana ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasul alaihi salatu wasallam kana yaqulu fi sujudi, ketika sujudnya berdoa, Allahumma ighfir li dzambi kullihi, Allahumma ighfir li dzambi kullahu, diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu. 5 doa ini termasuk ikhtilafut tanawwu'. Berarti yang kami sebutkan ini adalah zikir-zikir yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan masih banyak zikir-zikir yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Albani
dalam kitab beliau sifat salat Nabi. Oleh karenanya Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Awsat juz 3 halaman 198 kata beliau, lil mar'i, bagi seseorang, ayyakula, boleh dia mengatakannya, bi ayyi khabarin sya'a min hadil akhbar, dari hadis-hadis yang ada ini dia boleh mengatakan apa yang dia kehendaki. Tapi fal khulasa, ini namanya tanawwu'. Bagusnya sebagaimana sering kita sampaikan, ada 3 fawaid. Kalau beraneka ragam, bervariasi yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam ini, hendaknya tarotan baca ini, tarotan baca ini. Bayangkan kita ini hanya baca subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal a'la, doa-doa yang lain akan terhilangkan, akan terlupakan dan tidak terjaga, padahal semuanya itu Nabi pernah melakukannya. Maka alangkah baiknya kita menghafal, kemudian kita sekali tempo membaca ini nggak ada masalah. Artinya 5 doa ini kalau dia baca di rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca ini, ketiga ini nggak ada masalah. Semua warid dari Nabi alaihi salatu wasalam. Nggak mesti satu sholat baca ini, besok sholat lagi, enggak. Atau hari ini nggak ada keterangan yang demikian itu. Jadi boleh dibaca satu kali sholat, ya, beraneka ragam zikir, boleh besoknya lagi atau sholat setelahnya, itu nggak ada masalah. Yang penting dilakukan. Barakallahu fiik. Kemudian seterusnya, ini yang rame insya Allah, berapa kali batas minimal dan maksimal doa ini? 3 kali batas terbanyaknya, maksimalnya, atau beberapa batas minimalnya, dan bagaimana yang benar di dalam bab yang demikian ini. Baik. Kita baca dulu sebuah hadis yang menjadi poin pokok permasalahan, dan kita akan lihat bagaimana sisi hadisnya. Datang sebuah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ing Tirmidzi, rakam 261, marfu' kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Rasulullah, "Idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'i subhana rabbiyal azim thalatha marratin faqad tamma ruku'uhu wa dzalika adnahu." Apabila salah satu di antara kalian ruku, lalu dia membaca ketika rukuknya subhana rabbiyal azim 3 kali, lihat 3 kali, maka tamma ruku'uhu, telah sempurna rukuknya. Wa dzalik, 3 kali itu adnahu, batas minimal. Batas minimal itu 3. Wa idza sajada, dan apabila dia sujud, faqala fi sujudihi, lalu dia membaca ketika sujudnya subhana rabbiyal a'la thalatha marratin 3 kali, faqad tamma sujudu, maka telah sempurna sujudnya, wa dzalika adnahu, dan itu batas minimalnya. Berdasarkan hadis ini jelas Nabi memberikan batas minimal. Batas minimalnya adalah 3. Berarti kalau dia melakukan 2 kali atau sekali berarti kurang tepat, nggak pas, nggak sesuai dengan ajaran yang Nabi ajarkan. Bahkan bahasanya tadi kan telah sempurna sujudnya. Berarti kalau Anda membacanya 2 kali, berarti kurang sempurna. Karena itu batas minimalnya adalah 3. Dan Imam Tirmidzi menyebutkan bahwasanya jumhur ahlul ilmi mengamalkan ini hadis. Jumhur ahlul ilmi mengamalkan ini hadis. Berarti batas minimalnya adalah 3. Dan ini yang di kutubul madhab, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, kemudian apa lagi?
Hanafiyah saya baca ya. Kalau di Kutubul Ahnaf Bada'ius Shana'i', kalau kutub Malikiyah Tamhid dan Istidkar milik Imam Al-Balbar, kalau di kutub Syafi'iyah banyak Hawi, Majmu' dan juga yang lainnya. Kemudian di kutub Hanabilah di Mughni dan juga yang lainnya. Kesimpulan, mereka berpendapat batas minimalnya adalah 3 kali. Cuma kita sekarang diskusinya terkait dengan hadisnya. Bagaimana kondisi hadisnya ini? Ternyata hadis ini adalah munqati, terputus. Karena apa? Karena di situ ada rawi yang namanya Aun ibnu Abdillah ibnu Uqbah lam yalqa ibnu Mas'ud. Aun ibnu Abdillah ibnu Uqbah ini enggak ketemu dengan Ibnu Mas'ud. Berarti namanya munqati. Siapa yang mengatakan? Imam Daruqutni dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Jadi hadis Ibnu Mas'ud ini munqati. Kemudian hadis ini memang ada syawahid. Ada syawahid. Ada penguat-penguatnya. Banyak. Di antaranya hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah ini termasuk menguatkan ada tambahan membaca zikir ruku sujud 3 kali. Cuma sayang hadisnya mungkar. Kenapa mungkar? Karena di situ ada rawi yang namanya Ibnu Lahi'ah wa Mujalid Ibnu Sa'id dan Muhammad Ibnu Abi Lailah dan Hamad ibnu Syu'aib. Rawi ini berapa itu? Ibnu Lahi'ah 1, 2 Mujalid Ibnu Sa'id, 3 Muhammad ibnu Abi Lailah dan Hamad ibnu Syu'aib. Rawi-rawi ini lemah. Menyelisihi Sa'ad ibnu Ubaidah. Sa'ad ibnu Ubaidah, rawi yang thiqah 1 lawan 4. Sa'ad bin Ubaidah dari hadis Hudzaifah ini dia tidak menyebutkan tambahan 3 kali. 4 orang ini dan semuanya lemah meriwayatkan dengan tambahan 3 kali. 4 orang ini lemah ngelawan 1 orang thiqah terpercaya, jelas secara ilmu hadis dinamakan mungkar. Karena mungkar inda Ibnu Hajar di Nuzha adalah mukhalafatud dhaif liman huwa awla minhu. Orang rawi yang lemah menyelisihi kepada rawi yang lebih bisa diterima. Kemudian datang juga penguat yang kedua yang ada penyebutan 3 kali, itu dari hadis Abi Hurairah. Tapi sayang sanad kepada Abu Hurairah itu lemah sekali. Ada rawi yang namanya Ibrahim ibnu Fadl al-Makhzumi. Rawi ini matruk, ditinggalkan hadisnya. Datang juga penguat yang lain dari hadis Abdullah ibnu Akhram, tapi sayang ada rawi yang namanya Abdullah ibnu Syabib. Rawi ini muttaham bisaraqatil hadis, tertuduh pencuri hadis. Dan juga ada rawi yang namanya Ibrahim ibnu Salman al-Madani, rawi yang majhul. Ditambah lagi ada juga di sana penguat hadis Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan 3 kali. Itu ada rawi yang namanya Abdul Aziz ibnu Ubaid wallahu dhaifun jiddan. Kata Abu Zur'ah, rawi ini goncang hadisnya dan wahil hadis. Wahil hadis inda ahli hadis termasuk jarhun syadid. Kesimpulan hadis Abdullah hadis Ibnu Mas'ud yang menyebutkan bilangan zikir itu batas minimalnya adalah 3, ya, minimalnya adalah 3. Hadisnya lemah dari semua jalan, jalan. Oleh karenanya Ibnul Qayyim dalam Kitabus Shalah beliau menyebutkan semua hadis tentang tasbih ketika ruku, tasbih ketika sujud,
tertulis 3 kali dan itu batas minimal ya, maka itu fala yasbut, semua hadisnya tidak sahih. Bahkan hadis-hadis yang sahih menyelisih dia. Kesimpulan, tidak ada keterangan batas minimalnya 3 kali. Berarti boleh seorang itu 2 kali, boleh juga sekali. Jadi tidak ada keterangan yang kuat 3 kali. Kemudian ada di sebagian hadis tambahan wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada tambahan wa bihamdi. Kira-kira tambahan ini sahih atau tidak sahih? Insyaallah kita akan sebutkan di pelajaran besok insyaallah taala. Besok hari Jumat ya. Insyaallah kita akan kajian mulai dari minggu insyaallah. Ana astagfirullah. Baik, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.